Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Febrina Tumeten, NIM 24301005. Dan perkenalkan teman di samping saya. Perkenalkan, nama saya Arwadi Pandia dengan NIM 24301008. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasih bisnis dari PT Aqua. Ini kami akan menjelaskan tentang studi kasih bisnis mengenai tentang PT Aqua. Sebelum kita masuk ke contohnya, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan studi kasus bisnis dan struktur umumnya. Studi kasus bisnis biasanya mencakup analisis mendalam tentang bagaimana sebuah perusahaan menghadapi tantangan atau peluang tertentu, strategi yang diterapkan, serta hasil yang dicapai. Berikut adalah struktur umum dari studi kasus bisnis. Latar belakang perusahaan. Nama perusahaan yang menjadi subjek studi. Industri. Jelaskan industri atau sektor bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Produk atau layanan. Uraikan produk atau layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan. Posisi di pasar. Seberapa besar pangsa pasar perusahaan? Apakah mereka memimpin pasar, pemain baru, atau berada dalam segmen pasar tertentu? Sejarah singkat. Gambarkan sejarah perusahaan secara singkat, termasuk pendiri, tahun didirikan, dan milestone penting. Yang kedua, masalah atau tantangan yang dihadapi. Deskripsi masalah. Identifikasi masalah utama yang dihadapi perusahaan, misalnya penurunan pendapatan, persaingan ketat, perubahan tren konsumen, atau masalah operasional. Faktor penyebab. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah, baik dari faktor internal, misalnya struktur organisasi, efisiensi operasional, atau faktor eksternal, misalnya perubahan regulasi, krisis ekonomi. 3. Analisis SWOT atau strike. Strike atau kekuatan. Apa kekuatan utama perusahaan? Misalnya brand yang kuat, teknologi unggul, tim yang terampil. Weakness, kelemahan. Apa kelemahan internal yang dapat menghambat performa perusahaan? Opportunity atau peluang. Peluang eksternal apa yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan? Misalnya pasar baru, tren teknologi, atau demografi yang berubah. Threat atau ancaman. Pada ancaman eksternal yang perlu diwaspada, misalnya persaingan dari perusahaan lain, perubahan regulasi, atau krisis ekonomi. Yang keempat, solusi yang diterapkan. Strategi yang digunakan. Jelaskan strategi apa yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, perusahaan bisa melakukan Yang keempat, solusi yang diterapkan. Strategi yang digunakan. Jelaskan strategi apa yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, perusahaan bisa melakukan restrukturisasi organisasi, mengembangkan produk baru, ekspantasi pasar, atau investasi di teknologi baru. Sumber daya yang dikerahkan. Apakah perusahaan membutuhkan sumber daya tambahan, misalnya dana investasi teknologi baru atau pelatihan untuk karyawan? Hasil dan dampak. Hasil implementasi, bagaimana hasil dari strategi yang diterapkan? Apakah target tercapai? Jelaskan apakah ada peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, atau pertumbuhan pangsa pasar. Indikator. Indikator keberhasilan. Gunakan data untuk metrik seperti peningkatan laba, ROI pangan pasar, atau kepuasan pelanggan. Pembelajaran yang diperoleh. Apa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini? Bagaimana perusahaan bisa menerapkan pelajaran tersebut di masa depan? Yang keenam, rekomendasi untuk masa depan. Langkah selanjutnya, apa langkah-langkah strategi yang direkomendasikan agar perusahaan dapat terus berkembang atau mengatasi tantangan di masa depan? Penyesuaian strategi. Apakah perlu ada penyesuaian atau perbaikan terhadap strategi yang telah diterapkan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus bisnis memiliki berbagai manfaat bagi pelaku bisnis, yaitu seperti akademis dan profesional lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari studi kasus bisnis. Yang pertama yaitu pembelajaran dari pengalaman nyata. Studi kasus bisnis menawarkan wawasan praktis tentang bagaimana perusahaan menghadapi masalah nyata dan menerapkan solusi. Ini membantu pelajar, profesional, dan pemilik bisnis untuk memahami
situasi dunia nyata yang mungkin mereka hadapi. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan analitis. Dengan menganalisis studi kasus, pembaca dapat mengembangkan keterampilan analisis yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan memahami dampak dari keputusan bisnis. Yang ketiga itu sumber inspirasi dan inovasi. Studi kasus bisnis seringkali menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi tantangan yang sulit dengan cara inovatif. Ini bisa menginspirasi perusahaan lain untuk mencoba pendekatan baru atau inovasi dalam memecahkan masalah serupa. Yang keempat itu pemahaman tentang strategi bisnis. Studi kasus bisnis membantu mengilustrasikan berbagai strategi yang dapat digunakan dalam situasi bisnis yang berbeda. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kapan dan bagaimana strategi tersebut dapat berhasil. Yang kelima yaitu pembelajaran risiko dan kesalahan. Studi kasus bisnis juga dapat mencangkup kegagalan atau kesalahan perusahaan, yang memberikan pembelajaran penting tentang apa yang tidak boleh dilakukan dengan mempelajari kesalahan dari perusahaan lain. Pelaku bisnis dapat menghindari risiko yang sama di masa depan. Yang keenam yaitu alat evaluasi aktivitas strategi bisnis. Memungkinkan evaluasi yang mendalam tentang apakah strategi tertentu efektif dalam konteks tertentu. Ini membantu pelaku bisnis dalam menilai apakah pendekatan tersebut dapat bekerja dalam situasi mereka sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh studi kasus bisnis yang kami ambil, yaitu kasus PT Aqua. PT Aqua, salah satu produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, telah menjadi sorotan dalam beberapa kasus hukum. Beberapa kasus terkenal melibatkan yang pertama praktik monopoli. PT Aqua pernah dijatuhi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU karena dianggap melakukan praktik monopoli. Perusahaan ini dituduh membatasi persaingan dengan menekan pedagang untuk tidak menjual produk kompetitor. Eksploitasi air tanah. Ada juga isu mengenai eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh PT Aqua di beberapa daerah, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kualitas produk. Pada beberapa kesempatan, produk Aqua sangat menjadi sorotan karena isu kualitas seperti kasus tutup botol yang mudah dibuka tanpa diputar. Mengapa kasus PT Aqua penting? Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Aqua memiliki implikasi yang luas antara lain. Yang pertama, perlindungan konsumen. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Yang kedua, keadilan persaingan. Praktik monopoli dapat merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan bisnis yang lebih kecil. Yang ketiga, kelestarian lingkungan. Isu eksploitasi air tanah menyoroti pentingnya pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus PT Aqua? Kita dapat belajar bahwa yang pertama, perusahaan besar memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, pentingnya pengawasan. Lembaga seperti KPPU berperan penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. Yang ketiga, konsumen perlu kritis. Konsumen harus cerdas dalam memilih produk dan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran. Baiklah, pada saat ini saya akan memberikan satu pertanyaan yang akan dijawab oleh teman di samping saya. Pertanyaannya, bagaimana PT Aqua menjaga kualitas aquanya? Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman saya. Tentunya PT Aqua menerapkan beberapa langkah untuk menjaga kualitas air minumnya. Yang pertama itu perlindungan sumber air. Penelitian mendalam melakukan penelitian menyeluruh terhadap sumber air untuk memahami karakteristikas dan memastikan keberlanjutan. Yang kedua itu konservasi das aktif dalam menjaga daerah aliran sungai atau das untuk melindungi sumber air dari pencemaran. Yang ketiga itu kerjasama dengan masyarakat, membentuk forum pengguna air untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Yang keempat yaitu proses produksi higienis.
Standar tinggi menerapkan standar kualitas yang sangat tinggi dalam setiap tahap produksi. Yang kelima itu teknologi modern. Dengan menggunakan teknologi modern dan canggih untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk. Yang keenam yaitu pemeriksaan berkala, melakukan pemeriksaan kualitas secara berkala dengan parameter untuk memenuhi standar BPOM. Kemasan yang aman, teknologi double.